Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai kembali belajar ya, persiapan untuk menuju menjadi persiapan CPNS, di mana tema kita hari ini adalah tentang silogisme ya, silogisme atau bahasa lainnya penarikan kesimpulan. Nah, jadi di silogisme ini, ada hal penting yang ingin saya sampaikan, bahwasanya, silogisme itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu ada silogisme menurut matematik. Yang kedua itu silogisme menurut bahasa Indo. Nah, gini. Nah, eh, kalau silogisme matematik itu kita harus ingat rumus-rumusnya ya. Tapi bedanya kalau silogisme bahasa Indonesia boleh gunakan silogisme matematik hanya saja. Nah, di silogisme bahasa Indonesia ini maknanya harus logis. Ini saja bedanya. Maknanya harus logis. Ini adalah menjadi alasan terkuat. Ya, jadi intinya menggunakan matematika boleh, bahasa Indo boleh, tapi kalau matematika artinya harus logis yang benar. Sebagai contoh ya, contoh. Kalau silogisme matematik nih, matematik dulu. Kan pernah nih kita lihat jika P maka Q ya. Kemudian jika Q maka R. Nah, maka kesimpulannya apa nih? Maka kesimpulannya yang sama boleh ditiadakan, maka jika P maka R, gini kesimpulannya. Contoh satu ya, ini contoh pertama. Contoh yang silogisme matematik nih. Jika besok cerah, jika besok hari cerah ya, jika besok cerah, Andi pergi ke sawah misalnya. Gitu. Kemudian kalimat keduanya, jika Andi ke sawah, ia membawa cangkul. Nah, misalnya ia membawa cangkul. Ya, oke. Nah, secara kaidah silogisme matematik yang sama boleh coret mana nih? Oh, pergi ke sawah ya. Nah, ini perginya ketinggalan, nggak apalah. Nah, coret. Maka kesimpulannya apa? Iya, maka kesimpulannya ini kan jika besok cerah, maka Andi akan membawa cangkul, gitu ya. Ya. Nah, tapi ketika kalimatnya itu berubah seperti ini, seperti ini. Kedua, jika nih, jika Pak Mulia, jika Mulia lapar, maka Mulia makan, gitu ya. Kemudian kalimat keduanya, jika Mulia makan, maka apa yang terjadi? Iya, Mulia kenyang, gitu kan? Mulia kenyang. Nah, kesimpulannya apa? Maka jika kita gunakan silogisme matematika, yang sama dicoret. Mana nih? Mulia makan, ada pengulangan di sini. Maka kesimpulannya, jika Mulia lapar, nah ini kan, maka Mulia kenyang. Nah, secara silogisme matematika benar. Secara silogisme bahasa Indonesia, silogisme bahasa Indo ceritanya nih, salah. Kenapa? Enggak logis. Masa jika Mulia lapar maka kenyang? Enggak logis. Nah, maka ini dikatakan salah menurut silogisme matematik. Nah, timbul pertanyaan. CPNS itu Pak Mulia ya, CPNS itu silogisme yang mana? Nah, ini yang penting. Ini penting. Ya, perlu digarisbawahi, ini penting. Jadi CPNS itu menggunakan silogisme bahasa Indo. Maka kekuatan pertamanya itu maknanya harus logis. Nah, gitu ya. Ini untuk konsep pertamanya. Oke, kita konsep dulu nih sebelum kita masuk ke soal-soal ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya.
Ya, kita lanjut ke soal, kita lanjut ke materi berikutnya, masih tentang silogisme. Nah, setelah ini apalagi yang perlu ditekankan ya yang menjadi kata kunci penting. Yang pertama tadi udah, yang kedua selanjutnya ya, yang kedua. Sorry. Yang kedua, setelah tahu itu silogisme bahasa Indonesia atau penarikan kesimpulannya itu adalah menurut penarikan kesimpulan bahasa Indo. Yang kedua harus tahu nih, apa itu kalimat. Nah, ya, kalimat umum. Nah, ini penting. Yang dengan kalimat khusus. Nah, ini penting. Dalam kalimat silogisme, nah itu ada kalimat yang namanya kalimat umum, ada namanya kalimat khusus. Bedanya apa gitu ya? Kalau di buku biasanya disebut kalimat mayor ya, mayor atau minor sama, mayor atau minor. Tapi pada kesempatan kali ini Pak Mulya menjelaskannya dalam umum atau khusus ya, mungkin lebih sederhana. Nah, jadi kalau kalimat umum ini biasanya bersifat umum dia. Ciri-cirinya, nah ciri-cirinya kita langsung ke ciri-ciri. Diawali dengan kata-kata misalnya semua gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Semua siswa pakai baju seragam, oh berarti itu umum. Kemudian apalagi setiap, nah setiap manusia bernafas, nah, apalagi mustahil misalnya, mustahil, nah ada manusia yang bisa terbang, nah, itu kan berarti umum. Jadi umum tuh lebih ke jamak dia ya, dan lain-lain. Nah, ini ciri-ciri kebanyakan seperti ini. Sedangkan khusus, nah, itu kebalikan dari umum. Artinya kebalikan dari umum, contoh misalnya beberapa siswa, ada yang beberapa siswa malas, berarti dari banyak siswa ada beberapa yang malas. Kemudian sementara, nah, diawali kata sementara. Contoh sementara, sementara siswa di kelas ini bolos, nah, berarti itu khusus. Sementara saya, kalau di awal sementara. Kemudian apalagi ada siswa yang pakai baju putih, nah, berarti itu khusus ya. Berapa sementara ada khusus. Nah, jadi ini penting. Untuk apa pentingnya? Untuk menentukan trik yang ketiganya, trik yang kita bahas di sini. Ya, jadi yang ketiga itu setelah tahu dua konsep di atas baru kita akan berikan yang namanya triknya. Bisa dibilang trik logika dan lebih cepat, lebih akurat trik di sini ya. Nah, apa aja triknya? Trik yang pertama. Nah, ya, ini penting ya. Trik yang pertama nih. Jika kalimat pertama diawali kata umum dan kalimat kedua juga diawali kata umum, arti umum, maksudnya kata itu kalimat tersebut bersifat umum, maka kesimpulan pilihlah yang umum. Nah, gitu ya. Yang satu nih. Jika umum-umum maka umum. Kemudian yang kedua, jika salah satu kalimat bersifat khusus, misalnya umum khusus atau dibalik khusus umum, maka ya satu umum, dua khusus, maka kesimpulan dipilih khusus. Nah, gitu ya. Ini akurasinya berapa Pak Mulya? 95%. Nah, berarti ada 5% yang tidak bisa digunakan trik ini. Nanti contohnya kita akan langsung bahas setelah materi ini ya. Jadi kalau contoh umum-umum nih, contohnya gini nih kalau umum-umum. Misalnya semua siswa pakai baju seragam gitu ya. Nah, ini contohnya baju seragam. Kemudian kalimat keduanya semua baju seragam, nah, harus rapi misalnya. Nah, ini maksudnya semua 95% kesimpulan diawali semua gitu ya. Jadi pilihlah yang diawali semua. Nah, itu kalau yang dimaksud dengan umum-umum. Kemudian yang kedua contohnya sedikit ya. Yang kedua, jika salah satunya khusus. Gimana tuh Pak Mulya jika salah satunya khusus? Contoh ya. Contoh, kita hapus dulu. Misalnya contohnya pernyataan pertama, semua
semua pedagang ingin untung. Nah, misalnya. Ini kan umum nih, maka kalimat keduanya misalnya beberapa pedagang, berapa keuntungan, atau keuntungan. Misalnya semua pedagang ingin untung. Beberapa untung dagang misalnya ya. Ya sama sih, atau gini aja lah. Semua pedagang ingin untung, sedangkan beberapa keuntungan, nah untung jualan lah ya. Beberapa keuntungan jualan tidak halal. Berarti ada yang halal, ada yang nggak halal. Maka ini maknanya secara trik, ini umum, ini khusus. Nah, maka kesimpulan harus diawali khusus, yaitu beberapa. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya Pak, ya kita bisa gabungin nanti sama trik yang lain. Intinya ini pakai kata-kata beberapa. Contoh misal di pilihannya. Berarti apa? Beberapa pedagang. Nah, jualannya tidak halal, gitu ya. Walaupun terbalik, misalnya beberapa duluan di atas. Nah, salah satunya ya, yang penting salah satunya khusus, maka kesimpulan khusus. Oke, itu trik yang kedua. Kita lanjut lagi ke trik berikutnya ya. Trik yang ketiga nih, trik yang ketiga. Trik yang ketiga, jika khusus-khusus nih, pernyataan pertama khusus, pernyataan kedua khusus, ya pertama khusus, kedua khusus, maka kesimpulan gimana? Maka tidak dapat disimpulkan, ya, tidak dapat disimpulkan. Nah, disimpulkan. Atau maknanya apa? Selain khusus-khusus, tidak memiliki hubungan, tidak memiliki hubungan ya, memiliki hubungan selain khusus-khusus, gitu ya. Nah, contoh, walaupun diawali kata semua ya, misalnya semua ikan berenang. Nah, ikan berenang. Kemudian semua burung ya punya paruh misalnya. Kan gak ada hubungan ya. Maka ini apa? Iya, tidak bisa disimpulkan. Nah, gitu ya. Atau khusus-khusus misalnya. Ada gajah ngamuk. Ada semut merah. Nah, ini khusus-khusus nih. Berarti apa? Tidak bisa disimpulkan. Itu trik yang kedua ya. Nah, oke. Lanjut. Ada berapa nih triknya? Kita lihat saja ya triknya. Kalau yang dasarnya itu 9 atau 10. Tapi kita pastikan lagi nih. Yang keempat, trik yang keempat ya. Trik keempat. Yang keempat, trik yang keempat adalah jika salah satu ya, jika salah satu kalimat dari silogisme itu ya adalah kalimat negatif. Kalimat negatif. Negatif di sini bukan maknanya negatif, tapi negatif di sini ada kata-kata tidak atau bukan gitu ya. Itu maksud kalimat negatif di sini. Jadi misalnya Budi tidak ke sekolah. Nah, ini negatif. Arti negatif itu ada kata-kata tidak atau kata-kata bukan. Nah, seperti bahasa Inggris juga bukan maknanya ya, gitu ya. Nah, jika salah satu kalimat adalah kalimat negatif, maka kesimpulan negatif. Contoh, misalnya jika besok atau misalnya gini, semua siswa ikut upacara. Beberapa siswa tidak membawa topi saat upacara atau ya. Maka kesimpulannya juga ada kata-kata tidaknya karena ini trik keempat ya. Kemudian trik kelima. Trik kelima adalah
Jika berupa syarat-syarat, nah, maka syarat-syarat ini apa? Wajib terpenuhi. Wajib terpenuhi. Jadi soal silogisme ini kaku dia. Tidak pernah lari dari teks. Kenapa gitu? Ya, misalnya gini, beberapa siswa pakai baju, semua siswa pakai baju seragam. Beberapa siswa yang pakai baju seragam, bajunya kotor. Tiba-tiba ada pilihan jawaban, beberapa siswa bajunya kotor karena main lumpur. Nah, itu nggak usah dipilih. Kenapa? Tidak terikat sama teks. Nah, itu kelemahan silogisme yang menjadi keuntungan bagi kita si penjawab. Jadi syarat-syarat wajib terpenuhi ya. Jadi misalnya contohnya apa nih syarat-syarat terwajib terpenuhi? Jika besok hujan, nah Andi pergi main bola. Rupa besok tidak hujan, maka syarat itu harus terpenuhi. Andi nggak main bola gitu ya. Itu berupa syarat-syarat. Kemudian yang keenam adalah triknya. Maknanya nih trik coret. Nah, trik coret yang tadi ya, yang matematika. Jika trik coret ini ya, tunggu kita kecilkan dulu sudah tidak muat. Oke. Nah, maksud trik coret apa Pak Mulia? Trik coret bila, nah ini ya, bila di kalimat itu di trik coret terjadi pengulangan, ya. Misal nih, semua nih, misalnya, oh bukan ini, kita cari yang lain. Misalnya yang tadi, trik coret semua, apa ya? Semua kucing makan ikan misalnya. Nah, kemudian semua kucing makan ikan mentah misalnya. Beberapa ikan mentah. Ikan mentah. Kurang cocok nih kalau ini. Bingung sendiri ya. Ganti yang lain. Yang lainnya yang umum-umum aja nih kita pilih misalnya ya semua ikan dapat berenang. Nah, semua ikan dapat berenang. Kemudian lele ikan misalnya. Maka apa kesimpulannya? Ya, ayo ikan dicoret ya kan? Berarti lele dapat berenang. Ini maksudnya trik coret ya. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh dipilih pilihan jawabannya itu ada yang mengulangi kata-kata yang sama. Nah, itu menjadi kelemahan di silogisme. Oke, lanjut. Kemudian trik ketujuh. Oke, trik ketujuh. Ini tadi maknanya harus logis. Udah ya di awal tadi ya. Maknanya harus logis. Trik ke-8. Jika apa nih? Jika sudah menggunakan trik 1 sampai 7 nih ya, tapi tidak ada jawaban, maka pilih yang paling umum ya. Nah nih, jika trik 1 sampai 7 tidak mendapatkan jawaban, nah maka kita boleh menggunakan yang namanya trik peta konsep. Apa tuh maksudnya Pak Mulia? Contoh ya, contoh gini. Misalnya semua apa ya? Misalnya semua pesawat memiliki sayap.
Nah, kemudian beberapa pesawat berwarna, beberapa pesawat berwarna putih. Ya, gini. Maka kesimpulannya Pak, ini sebenarnya gampang. Gampangnya gimana? Oh, berarti apa? Beberapa pesawat, ya beberapa pesawat yang memiliki sayap berwarna putih, tapi ternyata pilihan itu nggak ada. Nah, kalau nggak ada gimana? Jadi kan gini, kalau kita buat peta konsepnya, ini pesawat wajib punya sayap karena semua. Oh, sebagian warna putih, maka sebagian lain warna apa? Ya tidak putih gitu ya, tidak putih. Nah, jadi kan kesimpulannya kan seharusnya pesawat yang berwarna putih punya sayap, tapi nggak ada di pilihan jawaban. Nah, nggak ada di pilihan beberapa, maka sebenarnya pilihan yang lain juga benar. Pilihnya gimana? Berawal dari kata semua. Padahal kan ini umum khusus. Inilah yang berlaku 5% tadi. Berapa? Semua pesawat putih punya sayap. Itu betul juga. Semua pesawat putih. Nah, pesawat putih, karena dia ngambilnya dari sini. Semua pesawat putih punya sayap. Betul juga. Ya, putih punya sayap gitu. Jika pilihan tadi nggak ada kan seharusnya beberapa pesawat. Nah, beberapa pesawat yang punya sayap warna putih, tapi nggak ada. Tapi malah ada semua pesawat putih punya sayap. Benar juga gitu ya. Nah, atau ini gitu ya kalau pilihannya nggak ada. Nah, beberapa semua pesawat yang tidak putih punya sayap, betul juga gitu ya. Itu adalah trik terakhir. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya ya. Kita akan bahas soal-soalnya. Kita hapus dulu nih. Kita akan mulai membahas soal-soal. Oke, kita mulai ya. Nah, misal soalnya seperti ini. Nah, ingat tuh rumus yang tadi tuh harus di luar kepala ya, trik tadi. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Oh, kalimat pertama ini diawali dengan kata apa? Iya, diawali dengan kata semua ya. Kemudian sementara office boy adalah karyawan. Nah ingat ini umum ini khusus. Kalau kalimat pertama umum, kalimat kedua khusus, maka kesimpulan 95% itu diawali khusus. Maka yang awalannya semua bukan jawaban. B sementara simpan dulu. C sementara. D diawali semua juga bukan. E diawali semua. Tinggal apa? Ya tinggal B atau C nih, tinggal dua, menyisakan dua. Kemudian ini kan trik yang pertama tadi ya, trik kedua. Kemudian kita ingat lagi trik yang keberapa tadi, yaitu trik coret. Tidak boleh dalam silogisme itu terjadi pengulangan kata yang sama. Nah, kata pertama apa nih yang sama? Semua karyawan harus hadir dalam rapat karyawan ya. Nah, ini. Yang di kata kedua juga sama nih, karyawan. Maka tidak boleh dipilih jawaban yang ada kata karyawannya. Yang B dengan C yang ada karyawannya mana nih? Iya, B. Maka B bukan pilihan. Maka tinggal Pak, tinggal C. Nah, seperti itu. Jadi cepat gitu ya. Karena saingan kita adalah waktu. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Semua penyanyi adalah artis ya. Oke, diawali kata apa? Umum nih semua. Kemudian kata keduanya apa? Sementara penyanyi adalah bintang film. Tapi kita lihat nih. Yang sama mana dulu? Oh, yang sama penyanyi ya. Ini penyanyi, ini penyanyi. Maka yang A, yang ada penyanyinya nggak boleh. Yang A sementara film adalah artis. Oh, udah ini kayaknya nih. Yang B ada penyanyi. Ada, bukan jawaban nih kan. Yang C ada penyanyi. Oh, simpan dulu. Yang D ini simpan dulu ya. Yang E ada penyanyi.
ada bukan jawaban yang ada. Maka menyisakan tinggal apa? Tinggal dua, A atau C. Ingat nih, ini diawali kata umum semua, ini diawali kataku khusus. Jika umum dan khusus, salah satunya khusus, maka kesimpulan khusus. Berarti kita ambil yang A jawabannya ya. Gampang kan? Gampang. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kali ini. Jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki salah, maka salah itu atau ingkaran sama ya. Artinya lawan dari ini. Ingat, lawan dari kata umum itu khusus. Ya, maka ya tinggal ganti aja nih, cari yang khusus. Ada ya, sementara itu khusus. Maka oh ini semuanya khusus ya. Sementara dokter adalah laki-laki. Betul nggak? Sementara dokter adalah laki-laki. Iya ya, beberapa dokter adalah laki-laki. Benar, kita simpan dulu. Yang B sementara laki-laki adalah bukan dokter. Gak mungkin, gak logis. Nah ini trik logis nih. Masa dokter itu semuanya perempuan kan gak mungkin. Yang C sementara dokter adalah bukan laki-laki. Yang A tadi, yang B sementara laki. Ini juga salah, gak logis. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki, lebih parah. Tidak ada kesimpulan yang benar. Ada ya. Nah, beberapa dokter adalah laki-laki. Benar. Kenapa? Karena dokter ada perempuan gitu. Jadi ini menggunakan trik logis jawabannya. Gampang ya. Gampang. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia nih. Merpati. Nah, merpati terbang ke utara nih ceritanya. Sedangkan yang kalimat berikutnya, merpati adalah burung. Yang mana yang sama? Iya, merpatinya nih sama. Maka apa? Nggak boleh yang ada kata-kata merpati. Yang B ada merpatinya, ada bukan jawaban. Yang C ada merpatinya. Yang D ada juga. Yang E ada juga. Maka apa? Jawaban A. Gampang ternyata silogisme ya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kali ini nih. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Nah, ingat nih pertama-tama kita boleh juga dari yang ini ya, dari yang sama. Apa yang sama? Oh, ini dulu lah. Semua umum. Kemudian sebagian khusus. Ingat, jika salah satunya khusus, maka kesimpulan nggak boleh nih diawali semua. Nggak boleh diawali semua. Kan? Nggak boleh diawali semua. Tinggal dua nih, C atau D. Biasanya jawaban yang benar itu demikian. Ada salah satu yang juga mirip benar gitu ya. Kemudian kita gunakan trik coret ya, yang dimana jika ada pengulangan kalimat pertama dan kedua nggak boleh dipilih. Apa yang diulang? Nah, semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian, sangat berguna ya. Nah, sangat berguna nih, sangat berguna nih nggak boleh nih. Kenapa? Karena ada di dua-duanya ya kan. Nah, maka apa nih? Atau apa lagi? Oh iya, enggak nih, sangat berguna ada kan? Nggak boleh dipilih. Maka jawabannya Pak C. Sebagian kertas harganya murah. Gampang ya?
Gampang. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pengurus koperasi ya, pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial nih. Nah, ini umum ya. Nah, pengurus itu kan umum. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. Berarti kita lihat nih, umum khusus ya, sering nih paling banyak digunakan ini ya. Kalau umum khusus maka kesimpulan khusus, maka D bukan jawaban gitu ya. B juga bukan jawaban gitu ya. Kita pendekatannya dari situ dulu. Kemudian apa? Ada nggak kata-kata yang terulang? Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RT pernah jadi pengurus koperasi. Iya, pengurus koperasi yang diulang. Ini kan terjadi pengulangan nih di pengurus koperasi. Maka nggak boleh dipilih yang ada kata-kata pengurus koperasinya ya. Coba kita lihat yang C ada bukan jawaban. Yang E sebagian ketua RT seharusnya lihat nih, ketua RT itu selalu berjiwa sosial antara A dan E. Yang A nggak logis. Mana bahasa Indonesianya? Kenapa? Masa ketua RT selalu berjiwa sosial? Nggak mungkin ya, nggak. Maka jawabannya E gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, beberapa nih khusus nih, bergabung dalam tim karawitan. Tahu karawitan? Karawitan tuh tim-tim kerajinan tangan gitu ya. Biasanya tim-tim ibu-ibu nih sering buat kerajinan tangan ya. Oke. Bentar, kita perbaiki ini dulu. Nah, beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Yang kedua, tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Oke, beberapa tim ini umum, maka jawaban harus ini kan ini umum, tim ini umum. Ini umum ya. Sedangkan ini khusus. Maka kesimpulan biasanya khusus. Ada khusus, beberapa khusus. Tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. Ini umum nih kan. Tidak ada ini umum bukan. D beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan ani umum bukan. Berarti jawabannya kalau enggak A, B, D ya. Kemudian kita lihat lagi. Jika salah satu kalimat merupakan kalimat negatif, nah ini diawali kata apa? Ada kata-kata tidak, maka kesimpulan juga harus ada kata-kata tidak. Yang A bukannya karena nggak ada nih menyatakan negatif. Berarti antara B dan D. B berapa dosen bukan? Nah bukannya juga negatif nih artinya. Berapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan. Ya ingat antara B dan D. Ini juga ada kata-kata bukan. Tapi kita lihat apa yang membedakan? Ada nggak kata-kata dulu? Kalau ini beberapa pemain tenis bukan merupakan, ada umumnya, ada kata-kata. Kalau ini beberapa dosen bukan pemain tenis. Ada yang diulang? Ada kata-kata yang diulang nih apa? Tim karawitan. Maka tim karawitan nggak boleh dipilih. Ini ada karawitannya kan? Nggak boleh, maka tinggal B. Jadi jawabannya adalah B ya. Beberapa dosen bukan pemain tenis. Mari kita lanjut ke soal berikutnya.